slide pertama ini saya membahas tentang menulis dan membaca. Kenapa? Karena keduanya itu saling berkaitan. Nah, arti menulis dalam KBBI saya hanya ambil dua. Yang pertama yaitu membuat huruf, dan yang kedua adalah melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Sedangkan arti membaca dalam KBBI saya juga ambil dua aja. Yang pertama yaitu memahami isi dari apa yang tertulis, dan yang kedua adalah melafalkan atau mengucapkan tulisan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis berkaitan dengan kemampuan membaca, sehingga menurut saya seseorang yang akan mudah menulis artikel jika ia terbiasa membaca dan memahami artikel. Nah, jadi trik yang pertama dari saya adalah saudara harus biasakan membaca sebuah artikel, baik itu artikel yang terindeks pada jurnal nasional maupun artikel yang terindeks pada jurnal internasional. Nggak usah takut, ada Google Translate atau ada terjemahan lainnya. Maksud saya melalui apapun saudara bisa akses terjemahan, begitu ya. Jadi sekarang udah mudah lah untuk mengakses atau untuk membaca sebuah artikel yang bukan bahasa Indonesia. Yang penting perbanyak dulu membaca agar saudara bisa atau mampu menulis. Nah, penyakit dalam membaca. Jadi hindari 5 penyakit ini jika saudara ingin dapat membaca secara bermakna, apalagi membaca untuk menulis, begitu ya. Nah, yang pertama adalah tidak tahu apa yang dicari atau tujuan utama membaca. Oke, nah banyak sekali yang membaca asal membaca. Contohnya, kenapa kamu membaca? Karena membaca adalah hobi. Nah, berarti dia bisa jadi membaca hanya sekedar mengisi waktu luang mereka, gitu ya. Nah, yang kedua, hobi yang benar-benar hobi, dia tidak akan sembarang membaca karena dia akan melihat apa sih isi dari bacaan yang akan ia baca. Jadi itu harus saudara pahami. Yang ketiga adalah penyakitnya menyuarakan bukan memaknai bacaan. Ini berkaitan ya dengan nomor 2. Jadi biasa itu contoh nih, saya menyuarakan. Kalau saya menyuarakan, saya langsung baca aja. 1, tidak tahu apa yang dicari atau tujuan utama membaca. 2, menghafal bukan materi, memahami. Nah, itu contoh menyuarakan. Tapi kalau memaknai bacaan seperti yang saya lakukan di awal tadi. 1, maksudnya apa, 2, maksudnya apa, seperti itu. Nah, yang nomor 4, membaca semua kata bukan menyoroti makna dan tanda baca. Nah, contohnya kita ambil misalnya saudara ingin membahas tentang kurikulum, begitu ya. Nah, jadi hal-hal saudara harus tahu dulu apa sih hal-hal yang mau saudara cari dari kurikulum. Nah, biasanya setelah masuk pembahasan kurikulum diawali dengan sejarah atau mungkin mengawalinya dengan definisi. Nah, subbab itulah yang menjadi sorotan dari apa yang mau saudara baca. Kalimatnya sudah definisi kurikulum, maka dari bacaan yang panjang mungkin sampai berlembar-lembar, saudara harus temukan definisi dari kurikulum di lembar bacaan tersebut. Jadi itulah menyoroti. 1, yang dari makna. Dan yang kedua adalah dari tanda baca. Jadi biasanya ada beberapa artikel atau buku, dia menggunakan tanda baca khusus untuk poin penting. Misalnya dia menggunakan, contohnya misal kebijakan sekarang kurikulumnya Merdeka Belajar. Nah, ada yang mungkin membuat kata Merdeka Belajar itu dalam kutip, atau jika saudara buka jurnal internasional yang membahas tentang itu, maka Merdeka Belajarnya tidak akan dia ganti atau tidak akan dia translate ke bahasa Inggris. Itu merupakan salah satu tanda baca yang harus saudara soroti ketika membaca sebuah artikel. Nah, yang terakhir adalah membaca tanpa strategi. Nah, strategi ini banyak sekali. Jadi sesuaikan lagi dengan gaya dan karakteristik saudara dalam membaca. Nah, yang penting adalah saudara banyak membaca tadi, trik pertama. Yang kedua, hindari 5 penyakit membaca ini. Kita masuk ke slide penting, yaitu sistematika artikel secara umum. Nah, secara umum artinya
hampir semua jurnal itu menggunakan ini. Begitu ya. Nah, nanti tinggal saudara ikuti, ada yang namanya template atau layout, atau kita biasa bilang itu tata letak dari jurnal tertentu. Jadi nanti yang membedakan itu, yang satu. Yang kedua adalah author guidelines. Itu adalah petunjuk penulisan. Nah, yang pertama ada yang namanya judul. Judul harus singkat dan padat. Satu. Kemudian triknya adalah biasanya judul itu terdiri dari 12 sampai 15 kata. Jadi usahakan judul itu dia tidak usah banyak-banyak. Contohnya misalnya saudara ingin mengubah skripsi, tesis atau disertasi saudara, tapi judulnya sampai 20 kata. Nah, saudara singkat aja, jadi dia bentuknya argumen atau solusi tanpa memunculkan karakteristik metode penelitian, tidak seperti judul penelitian baku. Nah, jadi judulnya yang tadi sampai 20 kata diubah sedemikian mungkin agar bentuknya itu argumen. Misalnya meneliti tentang pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains. Nah, kalau judul baku itu biasanya pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains siswa di, nah pasti saudara menyebutkan satu sekolah doang, begitu ya. Nah, itu termasuk judul penelitian baku. Kalau saudara ingin membuat artikel, hilangkan tanda-tanda yang memunculkan metode. Kalau tadi sudah kelihatan, metodenya pasti kuantitatif. Nah, jadi bahasanya seperti apa? Kita bisa buat pendekatan saintifik, gitu ya, pendekatan saintifik. Dan, nah, apa kira-kira pendekatan di kelas kontrol yang akan saudara gunakan? Baru buat koma serta pengaruhnya terhadap keterampilan proses sains. Jadi dari situ terlihat bahwa bukan hanya pengaruhnya itu yang akan saudara bahas, tetapi menawarkan argumen bagaimana sih pendekatan saintifik, bagaimana sih pendekatan kelas kontrol tersebut, apa sih pengaruhnya terhadap keterampilan proses sains, apa sih implikasinya, begitu ya. Jadi dari situ kelihatan bahwa artikel tersebut bukan sekedar meneliti, tetapi lebih kepada memberikan implikasi atau kontribusi nyata. Oke, nah jadi untuk kriteria judul itu 12-15 kata, bersifat menawarkan argumen, bukan memunculkan karakteristik metode penelitian, apalagi saudara hanya menggunakan satu kelas atau menggunakan satu sekolah sampai ke tahun ajaran atau tahun akademik, sampai ke mungkin kecamatannya di mana, itu saya rasa tidak perlu. Itu keterangan tentang lokasi, keterangan tentang waktu penelitian, saudara bisa jabarkan di bagian metode penelitian. Oke, sorry. Nah, kita masuk sistematika yang kedua, ada namanya identitas penulis. Ya, ditampilkan sesuai peran penulis. Nah, jadi ada nanti penulis 1, 2, 3, 4, usahakan nanti sinkron. Kalau nama pertama itu si A, berarti data untuk email, data untuk ORCID ID ataupun afiliasinya itu harus si A dulu, karena dia nama pertama. Oke. Nah, jadi yang biasanya ditampilkan di identitas penulis itu ada 4. Yang pertama sudah pasti nama lengkap tanpa gelar. Yang kedua itu email. Jadi email ini harus email yang aktif, karena biasanya jurnal itu akan menghubungi ke email, khususnya email korespondensi. Jadi akan ada salah satu penulis yang menjadi penghubung, yaitu namanya submitter. Dialah yang mensubmitnya. Jadi email dia yang menjadi email korespondensi. Yang ketiga adalah ORCID ID. Jadi ini udah sering sekali digunakan. Kenapa ORCID ID itu seperti CV? Saya tidak perlu panjang lebar, nanti ada video khusus untuk CV atau ORCID ID. Yang terakhir adalah afiliasi. Afiliasi ini adalah instansi yang akan saudara jadikan home base istilahnya. Jadi afiliasi itu bisa tempat saudara kerja atau tempat saudara sekolah.
Nah, semua identitas harus sinkron dan jelas sehingga dapat terdeteksi pada Google Scholar. Nah, jadi email, ORCID ID, dan afiliasi itu harus sama datanya. Kalau saudara di email itu misalnya menggunakan email sebuah universitas, kita bilang Universitas AZ gitu ya. Nah, berarti ORCID ID di CV Anda harus menyatakan bahwa Anda sebagai dosen atau sebagai mahasiswa di Universitas AZ tersebut. Nah, di afiliasi sudah pasti adalah Universitas AZ tersebut. Oke, kita masuk poin ketiga yang namanya abstrak. Jadi, abstrak ini merupakan sinopsis penelitian yang menjelaskan tujuan, desain penelitian, subjek, instrumen, teknik analisis data, simpulan. Nah, ada beberapa jurnal yang dia minta rekomendasi. Artinya begini, rekomendasi itu setelah saudara menampilkan bahwa penelitian tersebut hasilnya seperti ini, saudara bisa menyarankan bahwa penelitian itu penting atau perlu dilakukan penelitian lanjut, itu merupakan rekomendasi. Nah, biasanya abstrak ini dibatasi maksimum 150 kata dan 1 paragraf. Ingat maksimum ya, jadi saudara boleh kurang dari itu, dan ingat hanya 1 paragraf. Jadi gunakan itu bahasa paragraf, artinya kalau paragraf itu nyambung, kalimat dengan yang satu kalimat dengan kalimat lainnya itu nyambung. Jangan lompat-lompat begitu ya. Nah, jadi abstrak biasanya dalam penelitian seperti skripsi, tesis ataupun disertasi belum tentu menunjukkan sebagai 1 paragraf yang sinkron, karena banyak sekali yang dia lompat-lompat. Contohnya begini, di dalam di abstrak itu ada dibuat teknik pengumpulan data yang digunakan adalah bla 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 titik. Teknik analisis data yang digunakan adalah itu kan dia kurang sinkron. Jadi lebih bagus gunakan kata hubung atau kalimat penghubung yang dia tidak melebihi 150 kata nantinya. Oke, nah yang keempat ada namanya imrat. Nah, ini saya memang langsung buat ini supaya saudara paham. Mungkin sebelumnya yang masih awam dalam penjurnalan akan bingung apa sih itu imrat gitu ya. Nah, jadi imrat itu singkatan dari introduction, method, result, and discussion. Jadi pendahuluan, metode penelitian, temuan penelitian, dan diskusi atau pembahasan kalau kita mengartikannya. Nah, imrat ini merupakan isi penting dari penelitian. Kenapa? Kalau itu nggak ada, berarti nggak ada penelitiannya, begitu ya. Nah, hanya beberapa artikel yang meminta literatur review secara singkat sebelum membahas metode penelitian. Nah, jadi ada yang menggunakan literatur review. Berarti yang pertama tadi introduction, pendahuluan. Yang kedua dia literatur review. Perlu diingat bahwa ini tidak seperti bab 2 pada karya ilmiah yang banyak sekali teorinya. Tidak perlu, langsung aja to the point. Karena gini, jurnal itu ada yang membatasi kata secara keseluruhan. Contohnya seperti di jurnal terindeks Scopus, itu rata-rata maksimum hanya 8.000 kata. Jadi nanti itu sedikit ya saudara, jadi maksimumnya soalnya. Jadi jangan gunakan bahasa yang bertele-tele walaupun kita suka basa-basi, bahasa-basi. Oke, nah lanjut. Yang kelima namanya simpulan. Berisi kalimat argumen dan solusi penelitian yang hanya terdiri dari 1 paragraf dan maksimum 100 kata. Bukan merupakan pengulangan isi penelitian yang sudah dijelaskan pada result and discussion. Nah, ini juga berbeda dengan karya ilmiah yang diterbitkan sebagai skripsi, begitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau di skripsi itu justru apa yang ada di hasil penelitian harus dituangkan secara singkat di simpulan. Sementara kalau simpulan artikel dia tidak boleh mengulang apa yang sudah dijelaskan. Jadi nanti di abstrak, temuan di abstrak bisa jadi tidak copy paste dengan temuan yang ada di simpulan ataupun temuan yang saudara paparkan di result and discussion. Kenapa? Karena tidak boleh ada pengulangan di dalam sebuah artikel. Oke, nah jadi simpulannya itu ngalir, kalimatnya itu ngalir. Yang penting
tujuan dari penelitian saudara paparkan di simpulan, sekaligus dia kalau ada kelemahan, keterbatasan dalam penelitian atau ada saran dan rekomendasi itu masuk di simpulan. Jadi dia narasi, ingat maksimum 100 kata. Nah, yang terakhir ada namanya referensi. Nah, referensi gunakan aplikasi Mendeley atau Zepro. Nah, saya bukan promosi, tetapi lebih baik gunakan Mendeley karena hampir semua jurnal itu menggunakan aplikasi tersebut sebagai syarat sistem perujukan artikel yang mereka terima. Nah, sebenarnya dengan Mendeley ini banyak sekali plusnya. Yang pertama adalah gampang sekali saudara mengubah citasinya sesuai author guidelines dari jurnal tujuan. Contohnya, misalnya jurnal A mintanya itu dengan gaya perujukan APA. Nah, ternyata di lain artikel, saudara ingin mempublish pada jurnal yang menggunakan gaya perujukan Turabian. Nah, karena saudara biasa menggunakan APA, dengan Mendeley, saudara tinggal ganti aja gaya perujukannya tadinya APA menjadi Turabian. Begitu seterusnya. Jadi ini memudahkan saudara yang pertama. Yang kedua adalah daftar pustaka. Saudara tidak perlu lagi buat secara detail satu persatu, tinggal insert bibliografi, nanti otomatis akan muncul daftar pustakanya. Nah, ingat di sini bahwa jurnal tertentu juga mempunyai syarat sumber dari beberapa jurnal doi, artinya dia terdata secara OJS, kemudian buku ISBN dan lain sebagainya. Jadi baca dulu template-nya bagaimana dan author guideline-nya bagaimana.